Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku ini, boleh ketik di kolom komentar ya. Pagi ini aku mau nyuci dulu ya teman-teman. Nih aku tadi nyucinya sahur, terus aku lanjut ngeringkannya pulang antar abang Razik sekolah ya. Nah ini untuk kainnya tadi itu udah kering, lanjut di sini aku jemur aja keluar ya teman-teman. Aku nggak gantung dulu di dalam, langsung keluar aja karena ini mataharinya belum terlalu cerah ya teman-teman, belum terlalu panas, jadi aku gantung aja langsung di jemuran luar. Nah aku nih kalau nyuci setiap hari ya teman-teman, setiap hari itu ada aja cucian aku itu ya teman-teman. Maklum lah ya, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang rame ya teman-teman. Apalagi masih punya anak balita yang pastinya itu bajunya itu dalam satu hari itu pasti sering diganti ya teman-teman, karena makan kena tumpahan makan, kena baju, kadang-kadang pas pakai pempes si adik itu bocor gitu ya, karena kan si adik itu dia kuat sekali nyedotnya ya teman-teman. Tapi kalau untuk pakaian si adik aku nggak campur nyucinya ya sama baju-baju paksu, baju-baju abang-abangnya. Untuk pakaian si adik aku rendam sendiri, baru aku kucek-kucek pakai tangan, setelah itu baru aku keringkan pakai pengering, karena takutnya nanti kalau dicampur di pakaian abangnya atau pakaian paksu yang ada nanti bau ompol juga untuk semua pakaian itu ya teman-teman. Makanya aku nyucinya itu pakaian si adik Rafiq itu aku rendam sendiri di dalam ember ya. Nah ini aku gantung semua ya teman-teman untuk pakaiannya. Alhamdulillah matahari beberapa hari ini cerah ya di kotaku. Gimana di kota teman-teman, apakah masih turun hujan atau udah mulai panas? Boleh komen-komen di kolom komentar ya. Oh iya nih teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku ini lagi ngapain? Apakah ya ada yang sama kegiatannya seperti aku? Lagi jemur-jemur pakaian atau lagi baring-baring scroll-scroll HP atau udah mulai masak? Boleh komen-komen di kolom komentar. Nah ini aku udah selesai teman-teman buat nyuci pakaiannya. Lanjut di sini aku mau beres-beres dulu di dalam rumah. Aku mau lap-lapin dulu tempat TV ini teman-teman, karena nggak tahu tak kenapa menurut aku rumah aku ini walaupun tiap hari aku lapin debunya masih banyak gitu ya teman-teman. Atau mungkin posisi rumah yang di pinggir jalan kali ya, jadi selalu ada aja debunya. Nah ini aku lap-lapin dulu untuk meja di atas TV ini ya teman-teman. Di atas TV, maaf, meja di bawah TV, yang di atas kan TV-nya, mejanya di bawah. Nah ini aku ngelapinnya pakai pembersih, cairan pembersih celing itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk bawahnya aku nggak sapu-sapu ya, cuma bagian bawahnya atau bagian TV itu aja yang aku lap-lap. Kalau untuk bagian bawahnya aku udah sapu minggu kemarin, karena susah sekali buat nyapu-nyapu di bawah itu, jadi nggak bisa digeret-geret untuk meja TV-nya, takut tuh ada yang jatuh-jatuh yang di atas mejanya. Lanjut aku bersihkan dulu untuk ambalnya, aku sapu-sapu menggunakan lidi. Nah itu si adik Rafiq selalu ngentelin aku ya teman-teman. Nah dia tuh sibuk buat suruhku ngidupin TV ya. Nah tapi di sini aku bilang bentar ya dek, bunda bersihkan rumah dulu biar adek enak nanti nontonnya dan duduk di atas ambal ini. Nah dia masih nggak sabar aja teman-teman, itu dia udah mega remote TV di tangannya.
Dia suruh hidupin aku TV di kamar. Yang ada itu Pak Su masih tidur ya teman-teman, karena Pak Su habis sholat subuh tadi eh, nyambung tidurnya. Jadinya ini kalau dihidupin TV kamar nanti bising ya, kasihan Pak Su, karena Pak Su bentar lagi pun juga mau pergi kerja. Nah lanjut di sini aku udah selesai kibas-kibasin nambalnya. Ini aku sapu-sapu dulu untuk lantainya. Nah itu baru adik Rafiq masuk ke kamar ya teman-teman. Dia bangunin ayahnya minta dihidupin TV. Pas aku udah selesai bersih-bersih, pas aku masuk kamar aku lihat dia udah nonton ya, dan hidupin sama ayahnya TV. Dan Pak Su pun jadi kebangun karena ini juga udah jam 8 gitu teman-teman. Jadinya Pak Su mau siap-siap juga mau berangkat kerja. Nah ini aku dorong-dorong dulu itu kotak itu khusus sepatu si adik Rafiq dan sendalnya di situ ya teman-teman, biar kalau pas mau dia keluar mau pergi main, jadinya dia nggak susah-susah nyariin sendalnya, langsung ambil aja di dalam box itu. Nah ini untuk kursinya aku nggak geret-geret juga ya, karena minggu kemarin aku udah bersihkan juga di bawah kursi itu, di sudutnya udah aku geret-geret. Jadi aku cuma bersihkan sedikit di bagian-bagian bawah aja ya teman-teman. Nah ini aku sapu-sapu juga pas di bagian belakang pintu. Nah ini aku udah nyapunya udah sampai keluar ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku nyapu-nyapu. Lanjut aja di sini aku mau pel-pel dulu untuk lantainya, karena lantainya itu udah 3 hari aku nggak ngepel ya teman-teman. Aku tuh kalau udah 3 hari nggak ngepel, perasaan lantai itu diinjak lengket di kaki gitu ya teman-teman, berminyak-minyak. Mungkin karena aku masak, bisa jadi juga asap-asapnya itu atau minyak-minyaknya itu ciprat-ciprat ke lantai teman-teman. Entah itu perasaan aku aja, aku pun juga nggak tahu ya. Cuma perasaan aku memang kalau udah 3 hari itu nggak dipel, yang ada itu kaki aku tuh langsung tahu aja teman-teman kalau lantai ini udah kotor gitu ya. Padahal kemarin pas Abang Raja pulang aku minta tolong Bang Raja buat ngepel rumah dan bersih-bersih rumah loh. Nah ini aku nggak puas hati juga lah, lanjut aja ini aku ngepel ya teman-teman. Nah siapa di sini kalau nyapu dan kalau ngepel itu setiap hari, kalau aku ngepelnya 2 hari sekali ya teman-teman. Kadang-kadang sih tiap hari juga. Kadang-kadang adik Rafiq itu kalau makan atau minum susu gitu kan sering tumpah juga di lantai, jadinya aku ngepel juga. Nah ini aku udah selesai juga buat pel-pel ya teman-teman. Nah ini tadi juga aku lanjutin nyapu di bagian belakang dan bagian kamar-kamar aku pelin juga, cuma nggak aku record ya. Nah ini udah kering ya untuk lantainya, tadi udah aku hidupin kipas angin biar cepat kering. Nih aku pasangin lagi untuk ambalnya biar anak-anak senang ya tidur di depan TV itu sambil nonton. Nah ini lanjut aja ya, ini aku lanjut mau ganti spray karena udah 1 minggu sebelum ganti spray teman-teman. Aku tuh kebiasaannya kalau ganti spray itu kadang-kadang 3 hari sekali, kadang-kadang seminggu sekali. Misalnya kalau 3 hari sekali itu kalau di atasnya udah nggak nyaman lagi, perasaan itu berpasir-pasir gitu ya teman-teman, makanya aku ganti. Nah ini aku mau masangin dulu spray di tilam yang besar ini ya teman-teman. Dan aku suka sekali pakai spray produk Covetin ini ya teman-teman. Bahannya itu dari kaus, jadi adem ya kalau untuk spraynya. Nah aku udah punya 3 spray seperti ini, jadi menurut aku lebih enak dan nyaman, apalagi untuk daerah area Pekanbaru yang panas pol ini loh teman-teman. Paling cocok dengan spray yang satu ini.
Ini aku nggak di endorse ya teman-teman dengan spraynya, cuma aku mau ngasih informasi aja ke teman-teman, mana tahu ada teman-teman yang lagi kebingungan nyari spray yang samaan seperti aku. Boleh itu di scroll di IG teman-teman. Aku kemarin dapat linknya di IG, terus lanjut aku beli di Shopee gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai pasang spraynya, lanjut aku mau masang juga spray di kasur kecil tempat si adik Rapik tidur ini ya. Kalau adik Rapik dia tidurnya memang sengaja di kasur kecil itu teman-teman. Kadang-kadang pakai pempes itu sering tembus, jadi kalau kasur kecil ini kan enak untuk jemurnya. Kalau misalnya si adik Rapik itu pempesnya malam-malam tembus ya teman-teman, jadi paginya aku tinggal angkat dan jemur untuk tilamnya. Makanya si adik Rapik tidurnya di situ. Dia pun tahu ya teman-teman, kalau udah dia mau tidur dia langsung aja ke tilam itu. Nah, aku trauma loh teman-teman lihat tilam kecil si adik Rapik ini. Aku teringat waktu 1 minggu aku habis lahiran si adik Rapik, aku pendarahan hebat loh teman-teman. Di atas kasur ini penuh darah semua, jadi aku kalau nengok kasur kecil ini suka trauma loh teman-teman. Nah, itu si adik Rapik kegirangan di atas tempat tidur, dia suka kali loncat-loncat seperti ini ya. Jadinya ini tempat tidur nih nggak bakal lama ya teman-teman bersihnya, paling beberapa menit nanti udah berantakan lagi. Apalagi anak-anakku ya teman-teman, dia paling suka sekali mojok di kamar, nggak tahu dia mojoknya suka di kamar aku ini, padahal di kamarnya itu juga aku bersihin setiap hari juga, dan di kamar itu juga ada AC-nya, tapi dia nggak mau kalau siang-siang hidupin AC di kamarnya itu. Dia paling senang kalau siang main di kamar ini ya teman-teman. Makanya aku tuh paling lama ganti spray itu seminggu sekali ya, itu udah paling lama menurut aku. Nah, ini lanjut aku beres-beresin di bagian di atas tilam itu, selimutnya aku lipat-lipatin. Nah, padahal di kamar ini siang-siang walaupun udah hidup AC tetap panas ya teman-teman, karena mataharinya itu langsung ngadap ke kamar ini. Makanya menurut aku lebih enak di kamarnya anak-anak di kamar sebelah, tapi nggak tahu anak-anak itu lebih nyaman aja, kadang dia kalau siang-siang itu baring-baring di kamar ini. Lanjut, ini aku mau ganti dulu untuk spray ya. Nah, itu mainan si adik Rapik di bawah banyak berserak-serak, jadi aku suruh adik Rapik buat ngumpulin biar enak loh nanti aku bilang pas bunda mau nyapunya. Semua mainannya tuh dibawanya ke kamar semua ya teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting adik Rapik itu diam dan nggak rewel gitu ya. Nah, nanti kalau beseraan bisa aku suruh lagi dia buat ngumpulin dan pindahin ke keranjang mainannya. Makasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga video aku ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Dan makasih bagi teman-teman yang udah bagikan video aku ke komunitasnya. Ambil aja ya nilai-nilai positifnya di video aku ini. Mana tahu teman-teman di rumah lagi mager ya kan, nontonin video aku langsung semangat juga ya buat beberesnya. Nah, aku memang jarang ya teman-teman buat videoin berberes rumah, karena menurut aku bikin video berberes itu lebih ribet ketimbang bikin video masak-masak gitu ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini adik Rapik juga ikut bantu-bantuin ya teman-teman, bantu-bantuin mau masukin bantal ke dalam sarungnya, tapi dia nggak bisa ya teman-teman, jadinya itu padahal sarung itu berlebih ya, sarung bantalnya tadi pas ngambilnya. Nah, itu dibuka-bukain lagi sama si adik Rapik.
Untuk bantal kecil adik Rapik yang di belakang itu aku belum pasangin karena bantal itu sarungnya satu ya teman-teman. Bantalnya itu memang mungil sekali, nggak ada yang jual sepertinya untuk sarungnya lagi. Itu bantal udah lama sekali aku beli dari Abang Razik, masih umur 1 tahun. Nah sekarang Abang Razik udah umur 8 tahun ya teman-teman. Lumayan lama juga untuk bantal yang mungil itu. Kalau teman-teman di rumah mengganti spraynya tim yang mana nih? Tim yang seminggu sekali, atau tim yang kalau udah terlalu kotor baru diganti, atau sama seperti aku, kalau aku tim yang seminggu sekali ya teman-teman. Dan nggak menentu juga, kadang-kadangnya seperti aku bilang tadi, kalau aku rasanya di atas tempat tidur itu udah nggak nyaman, walaupun nggak 1 minggu tetap langsung aku ganti ya. Apalagi punya anak kecil ini ya teman-teman, kadang-kadang adik Rafiq itu suka numpain susu di atas tempat tidur, dan suka numpain kadang-kadang makanan juga di atas tempat tidur. Kadang bisa juga teman-teman, seminggu tuh aku 3 kali loh gantiin spray. Nah itu dia loncat-loncat lagi di atas tempat tidur. Nah seperti itulah kelakuan anak aku ya teman-teman. Kadang-kadang itu suka gemes aja nengok kelakuan dia itu. Kadang suka kebayang kalau nanti dia udah sekolah, pasti rumah ini siang-siang bakalan sepi. Nah aku kalau untuk kamarnya anak-anak bongkar spraynya juga sama ya, seminggu sekali. Nah mungkin ini besok aku bakal bongkarin spraynya di kamar anak-anak, karena kalau langsung aku bongkar sekarang nanti mesin cucinya nggak bisa ya teman-teman buat mutar karena terlalu banyak gitu. Jadinya biar 1 hari di kamar ini, besok baru di kamar anak-anak, jadi enak gitu ya buat nyucinya. Dan untuk jemuran pun nggak cukup ya kalau aku bongkarin semua untuk hari ini. Ini udah selesai aja videonya ya teman-teman. Ini aku lagi nyusun-nyusunin untuk bantal-bantalnya. Lanjut di sini untuk sarung bantalnya, tadi aku kelebihan ya teman-teman ngambilnya. Ini aku mau simpan lagi ke dalam lemari. Nah ini aku lanjutin ya, nyapu-nyapu di teras luar. Ini karena mobil udah dibawa pas suami kerja, jadi di teras luar di samping ini dapat aku sapu-sapu ya teman-teman. Kalau mobil masih ada di dalam rumah, susah sekali buat nyapu-nyapu di teras samping ini. Paling kalau nyapu di dapur sampai pintu di samping itu aja teman-teman. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.